Halo sobat Kontenpedia, bertemu kembali dengan saya Bung Pian dan juga Bung Arus di sini. Gimana kabarnya, Bung? Siap, sehat Bung Pian? Bung Pian? Sehat juga, Bung. Oke. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu timnas favorit juara di Piala Dunia 2022, Bung. Oke. Yaitu timnas Brasil. Oke. Kali ini kita akan membahas susunan pemain dari timnas Brasil, kemudian ada statistik pelatih, kemudian ada rekor timnas Brasil di Piala Dunia. Untuk yang pertama, Bung, ini susunan pemain dari timnas Brasil, siapa saja yang dibawa dan juga siapa saja yang tidak dibawa. Oke Bung, dari data yang saya dapatkan ya Bung ya, ini Brazil kan sudah mengumumkan 26 pemain yang masuk dalam skuad yang dibawa ke Qatar di Piala Dunia tahun ini. Dari 26 pemain itu ada dari kiper, kemudian dari sisi pemain belakang atau back, gelandang dan juga penyerang. Mulai dari kiper dulu ya Bung ya. Untuk kiper, Brazil ini memilih Alisson Becker yang bermain untuk Liverpool, kemudian ada juga Ederson Moraes yang membela Manchester City dan juga Weverton yang membela klub Palmeiras. Dan ini menarik karena kita tahu Alisson Becker dan juga Ederson Moraes ini kan sama-sama merumput di Liga Inggris. Dan sama-sama membela klub yang merupakan rival Liverpool dan juga City. Ini tentu menarik karena kedua kiper ini akan membela timnas Brasil. Menarik dinanti siapakah yang akan menjadi pilihan pertama bagi Coach Tite ketika nanti berlaga di Piala Dunia. Kemudian ada juga pemain yang berposisi sebagai pemain belakang. Tercatat ada 8 pemain, Bung. Yang pertama, yang pertama ada Bremer yang membela Juventus. Kemudian ada Eder Militao yang membela Real Madrid, yang merupakan mantan pemain FC Porto. Kemudian ada juga Marquinhos yang membela PSG. Ada juga nama Thiago Silva yang kita tahu membela Chelsea. Back senior ya, Bung? Back senior, Bung. Ini salah satu back tangguh juga kita tahu. Kemudian ada Danilo yang saat ini membela Juventus di Serie A Liga Italia. Kemudian menariknya ada nama Daniel Alves di sini, Bung. Daniel Alves ini kan pemain yang sudah tidak muda lagi. Kita tahu usianya pun sudah 39 tahun. Yang saat ini membela klub Pumas FC. Dan ini menjadi menarik karena apakah Tite ini menunjuk Daniel Alves supaya ada sosok leader di skuad timnas Brazil, dan kita juga menantikan bagaimana kiprahnya nanti. Kemudian selain itu ada juga nama Alex Telles yang membela Sevilla dan juga Alexandro yang merupakan back Juventus. Itu dari sektor lini pertahanan. Kemudian ada lagi, Bung, untuk lini gelandang atau pemain tengah. Yang pertama ada Bruno Guimaraes yang membela Newcastle United. Bruno Guimaraes memang statistik menunjukkan belakangan ini sangat signifikan, performanya sangat menonjol dan sering mencetak gol bagi Newcastle. Kemudian ada juga nama Casemiro yang saat ini membela Manchester United. Kita tahu Casemiro juga merupakan gelandang yang banyak memenangkan trofi bergengsi seperti Liga Champions dan juga La Liga Spanyol. Ada juga di situ ada nama Everton Ribeiro yang merumput bersama Flamengo, Bung. Kemudian ada juga gelandang Fabinho yang merupakan gelandang milik Liverpool. Ada juga Fred yang membela Manchester United. Kemudian Lucas Paqueta yang membela West Ham United. Memang belum terlihat sejauh ini kiprahnya bersama West Ham, tetapi Coach Tite memiliki alasan tersendiri mengapa memilih Paqueta, karena memang di timnas Brasil sebelumnya memang Paqueta sering mencetak gol dan juga penampilannya menonjol seperti itu, Bung. Dan itu untuk sektor pemain gelandang. Ada 6 pemain, Bung. Dan kemudian untuk lini serang ini total banyak, Bung. Ada 9 pemain yang dibawa oleh Tite. Yang pertama ada Anthony, yang kita tahu pemain Manchester United yang didatangkan dari Ajax. Kemudian ada juga nama Gabriel Jesus yang merupakan pemain Arsenal. Kita tahu Gabriel Jesus ini kan juga merupakan mantan Manchester City ketika itu. Nah, kombinasi Gabriel Jesus dengan Gabriel Martinelli di Arsenal yang sangat apik itu ternyata membuat Coach Tite memilih juga nama Gabriel Martinelli di dalam skuad Brazil kali ini, Bung. Dan juga ada nama superstar yaitu Neymar Junior yang membela PSG. Kemudian ada juga Pedro yang membela Flamengo. Kemudian ada nama Rafinha yang membela Barcelona. Kita tahu habis mencetak gol juga melawan Osasuna kan. Menjadi penentu kemenangan lewat sundulan yang mirip Robin van Persie di edisi Piala Dunia 2014. Iya, betul sekali. Kemudian ada juga duo Real Madrid, Rodrigo Goes dari Real Madrid dan juga Vinicius Junior yang menjadi penentu kemenangan Real Madrid di Liga Champions kemarin. Kemudian selain duo Madrid tadi ada juga nama Richarlison yang membela Tottenham Hotspur.
Meskipun sempat diragukan tampil akibat cedera, ternyata Coach Tite tetap memilih Richarlison dalam skuadnya. Dan ini menarik, 9 pemain ini tidak ada nama Roberto Firmino, kita tahu yang membela Liverpool. Padahal Roberto Firmino di Liverpool juga sedang tampil baik ya, memiliki statistik yang memiliki statistik yang lumayan sepeninggal Sadio Mane. Dan ini entah kenapa kok Coach Tite juga tidak memanggil nama Philippe Coutinho. Mungkin sedang cedera deh. Mungkin sedang cedera atau memang performanya sedang menurun ya Bung. Karena kita tahu di Aston Villa pun Coutinho jarang mendapatkan jam bermain. Sering menjadi pemain yang duduk di bangku cadangan bagi Aston Villa. Kemudian di situ juga tidak ada nama back yang sedang naik daun bersama Arsenal. Kita tahu Gabriel Magalhaes itu tidak dipilih juga oleh Tite, dan juga ada nama Arthur Melo yang saat ini membela Liverpool, itu juga tidak masuk skuad Bung, karena kita tahu Arthur juga sedang cedera seperti itu. Itu dari komposisi skuad Bung untuk 26 pemain Brazil yang dibawa di Piala Dunia Qatar. Kemudian ada statistik pelatih nih Bung dari timnas Brazil, yaitu Coach Tite itu bagaimana Bung sampai saat ini? Coach Tite ini total 76 laga mendampingi timnas Brazil. Dari 76 laga tersebut, Coach Tite mampu meraih kemenangan sebanyak 58 kali, kemudian 13 kali draw, dan hanya menelan 5 kali kekalahan Bung, sangat sedikit. Dan dari 5 kali kekalahan itu, menariknya 3 kali kalah itu ketika melawan Argentina. Yang merupakan rival timnas Brazil sepanjang masa seperti itu. Dan 2 kekalahan lainnya didapatkan Tite saat melawan Belgia dan juga Peru Bung. Jadi ini menjadi catatan yang sangat mentereng bagi Tite yang akan mendampingi Brasil di Piala Dunia kali ini. Kemudian dari rekor timnas Brasil di Piala Dunia Bung, ini bagaimana Bung? Dari rekornya Bung, kita tahu Brasil ini kan memang juara terbanyak 5 kali juara, yaitu di tahun 1958, kemudian 1962, kemudian 1970, 1994, dan juga tahun 2002 terakhir ketika Piala Dunia Korea Jepang. 20 tahun lalu Bung. 20 tahun lalu Brasil terakhir kali juara Piala Dunia. Dan menariknya di Piala Dunia edisi kali ini timnas Brasil bermain bersama Serbia, kemudian ada juga negara Swiss dan juga Kamerun yang tergabung di grup G. Dan tentu melihat lawan di grup G, tentu Brasil sangat diunggulkan untuk bisa lolos ke fase grup, bahkan menjadi juara grup ya Bung. Bahkan berpotensi menjadi juara grup. Nah, ini tentu menarik untuk dinanti Bung. Apalagi Piala Dunia kali ini kan diselenggarakan di Qatar, yang kita tahu memang iklimnya sangat panas. Jadi Piala Dunia kali ini diselenggarakan di akhir tahun. Dan untuk iklimnya Brazil itu kan di benua Amerika Latin juga tidak begitu dingin ya Bung ya. Barangkali ini menjadi semacam modal juga bagi skuad Brasil agar bisa beradaptasi dengan iklim yang ada di Qatar. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri, meskipun Brasil memiliki iklim yang cukup tropis seperti itu, kita tahu banyak juga pemain Brasil yang merumput di Eropa yang notabene cuacanya sangat dingin. Nah, ini apakah nanti juga akan berpengaruh ketika para pemain Brasil ini berlaga di Qatar? Ini menarik untuk dinanti pastinya Bung. Jadi itu Bung untuk komposisi skuad, kemudian statistik pelatih, dan juga rekor Brasil di Piala Dunia. Tentu akan sangat menarik untuk kita nantikan apakah Coach Tite akan mampu meracik skuad Brasil yang terkenal sangat mewah ya Bung. Sangat mewah. Yaitu tadi pembahasan mengenai salah satu tim favorit juara di Piala Dunia 2022 yaitu Brasil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila kalian ingin mengikuti perkembangan terkini dari Kontenpedia, bisa mengunjungi website kami di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih Bung. Sama-sama Bung Pian.